Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai jenis-jenis air yang ada di permukaan bumi. Sebagian besar permukaan bumi sekitar 71% terdiri dari air. Air ini distribusi dalam bentuk lautan atau samudra, air tawar seperti sungai, danau, dan air tanah, serta air es yang ada di kutub dan di pegunungan. Air ini sangat penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Air ini digunakan untuk minum, untuk mandi, untuk pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai siklus air. Siklus air adalah proses alami di mana air bergerak terus-menerus antara atmosfer, daratan, dan lautan. Proses ini melibatkan beberapa tahap utama seperti penguapan, kondensasi, presipitasi, dan aliran air. Penguapan itu terjadi karena air di permukaan bumi seperti dari lautan, sungai, dan danau dipanaskan oleh sinar matahari. Proses ini menyebabkan air berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Selanjutnya kondensasi. Kondensasi terjadi karena di atmosfer yang lebih dingin, uap air mengembun dan membentuk awan. Proses kondensasi ini mengubah air menjadi tetesan air atau kristal es yang merupakan dasar dari awan. Presipitasi adalah ketika awan menjadi jenuh dengan uap air. Terjadi presipitasi yang bisa berupa hujan, salju, hujan es, atau embun beku. Air jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk presipitasi ini. Selanjutnya aliran air. Air yang jatuh sebagai hujan atau salju akan mengalir kembali ke lautan, sungai, dan danau melalui aliran permukaan atau infiltrasi ke dalam tanah sebagai air tanah. Siklus air sangat penting karena menjaga ketersediaan air di bumi. Proses ini juga membantu dalam penyediaan air untuk tanaman, hewan, dan manusia untuk minum. Juga pertanian dan kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu hewan dan tumbuhan yang hidup di air. Kehidupan akuatik merujuk pada semua makhluk hidup yang tinggal di dalam air atau bergantung pada air untuk hidup mereka. Ini termasuk berbagai jenis hewan dan juga tumbuhan yang dapat ditemukan di laut, sungai, danau, dan rawa-rawa. Contoh hewan yang hidup di air seperti ikan salmon, amfibi seperti katak, reptil atau buaya, juga mamalia seperti lumba-lumba dan serangga. Contoh tumbuhan yang hidup di air seperti ganggang, lumut air, teratai, rumput air, dan eceng gondok. Hewan dan tumbuhan ini berperan penting dalam ekosistem air, seperti menyediakan makanan bagi hewan lain, menyaring air, serta memberikan tempat berlindung dan berkembang biak bagi spesies lainnya. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh manusia terhadap hidrosfer. Beberapa contohnya, yang pertama yaitu pencemaran air. Salah satu dampak utama aktivitas manusia terhadap hidrosfer adalah pencemaran air. Ini terjadi ketika limbah industri, pertanian, dan domestik dibuang ke sungai, danau, atau laut tanpa diolah secara memadai.
Contoh pencemaran meliputi limbah kimia, plastik, dan bahan organik yang dapat mengganggu ekosistem air dan memengaruhi kualitas air untuk kehidupan hewan dan manusia. Yang kedua yaitu pemanasan global. Perubahan iklim global dapat mempengaruhi siklus air dan suhu permukaan laut. Pemanasan global dapat menyebabkan pencairan es di kutub yang mengakibatkan naiknya permukaan laut, serta perubahan pola hujan yang dapat mengganggu ekosistem air. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya air. Manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan seperti pertanian, industri, dan kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan yang berlebihan atau tidak berkelanjutan dari sumber daya air dapat menyebabkan penurunan ketersediaan air bersih dan mempengaruhi ekosistem air secara keseluruhan. Nah, pentingnya bagi kita mempunyai kesadaran akan pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap hidrosfer. Peran kita yaitu menjaga keberlanjutan hidrosfer dan bagaimana kita dapat berkontribusi pada pelestarian sumber daya air dan lingkungan air secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.